Hey, selamat siang teman-teman semuanya. Ya kita langsung aja ya ke materi ya, karena ini terbatas ya supaya nggak lama-lama. Jadi kita belajar kemarin, kamu sudah mengerjakan tugas bersama dengan kelompokmu tentang pengantar perbandingan pemerintahan ya. Pentingnya bagaimana, teori yang kamu pelajari bagaimana, metodenya bagaimana ya. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan ya, kalian saya minta untuk belajar dari materinya Kenneth Newton sama punyanya siapa lagi tuh, Rod Hego ya, Rod Hego. Nah, pertanyaan yang pertama, tadi ada saya kasih pertanyaan, kenapa kok dalam memahami subjek internal negara kita akan lebih komprehensif kita memiliki pengetahuan tentang negara lain ya. Nah, terus Kenneth Newton menyatakan bahwa only when we start looking around at other countries do we understand that our own ways of doing things are sometimes unique, out at and peculiar ya. Jadi intinya ketika kita mempelajari bagaimana keunikan dari sistem pemerintahan negara lain, itu malah kita akan semakin mengetahui apa keunikan dan kekasan atau keanehan dari sistem pemerintahan kita sendiri ya. Sebenarnya begitu. Kenneth Newton ingin berbicara tentang itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, cepat aja ya kita ya. Mengapa untuk memahami perilaku negara terhadap sebuah kebijakan yang diambil, penting untuk kita mengetahui sejarah, kebudayaan, pola institusinya. Ya, Kenneth Newton menyatakan bahwa knowing their history, culture, and institution helps us to understand and explain their action and perhaps change the situation for the better. Ya, jadi dengan kita mengetahui sejarah, kita mengetahui budaya, kita mengetahui institusi dari sebuah lembaga negara itu, maka kita akan bisa mengerti dan menjelaskan action apa sih yang harus kita lakukan, kemudian alasan-alasan apa yang tersembunyi dari misalkan sebuah negara ya. Kenneth Newton di situ menulis ya, mengambil kebijakan ketika dia menolak perjanjian bersama untuk emisi karbon gitu ya, untuk apa, pembatasan polusi udara gitu. Misalkan juga kenapa kok sebuah negara itu kemudian dia tidak mau terjun dalam perdamaian dunia begitu kan, kemudian kenapa kok dia tidak mau meratifikasi apa, misalkan tidak mau memberikan bantuan ekonomi kepada negara lain dan alasan-alasan lainnya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari uh, kriteria ini, bagaimana institusinya, sejarahnya bagaimana, kebudayaannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sebuah negara kok dia seringkali mengancam dengan militer ya. Nah, alasannya apa ya? Nah, itu pasti ada pengaruh dari ketiga variabel ini. Nah, kemudian nomor tiga, kenapa kok studi mengenai suatu subjek, misalkan perilaku pemilih, hubungan tingkat kejahatan dan kepadatan kota dan lain-lain, tidak bisa ditarik kesimpulan secara general yang bersifat valid berlaku di seluruh dunia. Jika kita mengambil satu negara saja sebagai sampel, ya itu jelas tidak bisa. Kenapa itu tidak bisa? Karena kita menyatakan bahwa studying one or few countries might not be enough. We need a range of countries with a spread of characteristics that we think might influence voting turnout. Alternatively, comparing a large number of countries with different voting system and with a wide variety of other characteristics can reduce the chance of arriving at false conclusion ya. Nah, di sini jelas mengatakan bahwa kita tidak bisa mengambil satu generalisasi ya, ketika satu karakteristik itu kemudian mempengaruhi semua variabel. Misalkan ketika sebuah negara divonis di Manhattan gitu ya, divonis bahwa negara atau kota tersebut, ketika warga diberikan hak untuk memiliki senjata pribadi ya, hak untuk memiliki senjata pribadi. Nah, itu kemudian bisa disimpulkan bahwa akan tinggi tingkat kriminalitasnya. Nah, ternyata enggak gitu ya. Dan itu berlaku di Amerika Serikat, benar ya. Ketika gun ownership gitu ya, kepemilikan senjata secara pribadi itu dimiliki oleh orang-orang pribadi. Nah, itu kemudian meningkatkan tingkat kejahatan di negara tersebut. Tapi itu tidak berlaku buat Switzerland, buat Israel yang sama-sama juga mempunyai hak warga negaranya untuk memiliki kepemilikan senjata ya. Begitupun juga misalkan Kenneth Newton di situ menulis tentang ketika populasi sebuah negara itu tinggi ya, misalkan di New York ya,
itu meningkatkan tingkat kejahatan juga. Oh, ternyata itu tidak berlaku buat Singapura, buat Tokyo, ya, yang negaranya adem ayem dan sangat tertib, ya, seperti itu misalkan. Nah, nomor 2 ini karakteristik yang banyak itu, maka kita akan semakin menurunkan kemungkinan kita mengambil kesimpulan yang salah, ya, begitu. Ketika kita memberikan perbandingan antara banyak negara, nah itu akan mengecilkan kemungkinan kita mengambil sebuah kesimpulan yang salah. Oke, pendekatan dan metode seperti apa? Nah, ini pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan perbandingan pemerintahan, ya. Ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan behavioral, dan pendekatan post behavioral, ya. Seperti apa pendekatan tradisional? Kamu bisa baca di situ sendiri, ya. Saya sudah tulis lengkap tentang pengertiannya. Pendekatan tradisional itu biasa membahas tentang organ formal dan dari pemerintahan. Biasanya berbicara tentang analisis struktur negara, pemilihan umum, partai politik, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada sebuah kritik gitu, ya, bahwa pendekatan tradisional ini hanya menganalisa masa lalu gitu. Nah, kemudian dijelaskan ke fenomena politik kontemporer sehingga nggak bisa menjelaskan kebijakan dan kekuatannya apa begitu. Sehingga terkesan tidak ada ilmiahnya dan tidak membantu perkembangan masyarakat, ya, pada saat itu. Nah, kemudian pendekatan tingkah laku behavioral, ya, ini merupakan sebuah kritik, ya. Pendekatan ini lahir merupakan sebuah kritik dari pendekatan tradisional gitu, ya. Jadi ini berpikir bahwa ada kerangka bagi berperannya individu, ya. Jadi tidak menafikan atau tidak menghilangkan dari pendekatan tradisional, tapi dia juga lebih kepada memberikan perhatian kepada perubahan dalam masyarakat gitu. Jadi berbicara tentang perilaku, ya. Misalkan tentang parlemen, ya. Kalau tradisional berbicara tentang parlemennya aja gitu, ya. Tapi kalau behavioral berbicara tentang peran parlemen itu seperti apa, proses lobbying itu seperti apa, pola pemberian suara itu seperti apa, ya. Di sini belajar juga tentang rekrutmen politik, kepemimpinan, motivasi, persepsi, ya, pribadi seseorang, evaluasi dan sebagainya. Nah, tapi lagi-lagi pendekatan ini pun mendapat kritik gitu, ya, mendapat kritik karena pendekatan ini kadang menghindari pembahasan yang lebih kompleks, ya, seperti wewenang, kemudian kategori kekuasaan itu tidak dibahas oleh pendekatan dari tingkah laku ini. Nah, kemudian lahirlah pendekatan pasca behavioral. Pendekatan ini adalah revolusi dari behavioral sendiri yang berorientasi ke masa depan, menuju relevansi dan tindakan. Fenomenanya misalkan ada permasalahan yang itu tidak dijawab oleh pendekatan dari behavioral sendiri begitu. Ada perlombaan senjata, ada diskriminasi ras, ya. Nah, ini merupakan kesinambungan sekaligus koreksi dari pendekatan tingkah laku gitu. Nah, biasanya pendekatan pasca behavioral ini lebih merelevansikan permasalahan yang fenomena yang dihadapi oleh dunia pada masa ini gitu, ya. Berbicara tentang nilai dan norma juga, ya, yang merupakan pembahasan dari pada pendekatan tradisional begitu, ya. Nah, kemudian uh, tapi kemudian lebih dikhususkan lagi pendekatan ini itu berfokus pada konflik kelas kelompok juga begitu, ya. Biasanya bahasannya kemudian memperhitungkan faktor-faktor non politik dan banyak mengupas tentang permasalahan dunia ketiga, ya. Nanti kita di pembahasan studi perbandingan pemerintahan ini kita mau lihat sebenarnya pendekatan yang kita bahas ini pendekatan yang mana gitu, ya. Nah, terus berikutnya kita belajar teknik perbandingan, ya. Cepet aja ya kita, ya. Nggak ngebut nih. Studi kasus yang pertama. Nah, kemudian itu secara intensif dan lebih signifikan mempelajari suatu objek. Kalau perbandingan terfokus, kualitatif perbandingan dengan sedikit contoh. Analisa statistik kualitatif dengan variabel yang lebih kompleks. Oh, ini salah saya. Ini kuantitatif, ya, teman-teman, ya. Kuantitatif dengan variabel yang lebih kompleks, ya. Jadi lebih kepada angka-angka begitu, ya. Kemudian yang berikutnya teknik perbandingan dari Landman 2008, ya, mendeskripsikan bahwa perbandingan pemerintahan itu bisa dikaji atau dibuat teknik secara contextual description.
Kemudian classification, hipotesis testing ya. Hipotesis testing ini ada hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Kemudian prediction, membuat klaim pernyataan tentang masa depan atau kecenderungan dari suatu fenomena ya. Lebih lengkapnya lagi nanti bisa sih saya kasih. Ya kamu udah apa bisa saya kasih bahan nanti ya. Gitu. Manfaat perbandingan pemerintahan ya, ini kamu sedikit pengertiannya apa, manfaatnya apa. Ini yang disampaikan oleh manfaat ini disampaikan oleh beberapa ahli ya. Salah satunya adalah dari Rothschild juga ya. Belajar tentang perbandingan pemerintahan memberi ide baru pada politik domestik, lalu meningkatkan kemampuan mengklasifikasi proses politik, menguji hipotesa tentang politik, terus memberikan kemampuan untuk memprediksi, mengontrol proses politik ya, latar belakang asas-asas yang melandasi kelemahan, keuntungan masing-masing sistem pemerintahan, juga dapat dilakukan kajian atau pengembangan terhadap sistem pemerintahan sebuah negara, misalkan Indonesia nih ya, sesuai dengan kepribadian bangsa ya. Gitu deh. Ya, sampai di situ dulu. Nanti kita langsung lanjut ke pembahasan mengenai teori dan praktek globalisasi. Oke, bye dulu ya, Say. Dah. Thank you, thank you, thank you.